Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku rahmati Allah, kita masih mempelajari sejarah Nabi ya, dari sejak lahir hingga detik-detik beliau sallallahu alaihi wasallam wafat ya. Kita sekarang masuk ke bab fase Mekah dan di bawah naungan kenabian dan kerasulan sallallahu alaihi wasallam ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah dengan nubuah dan risalahnya, kehidupan beliau dapat dibagi menjadi dua fase ya. Fase yang pertama itu fase Mekah yang berlangsung selama lebih kurang ya 13 tahun ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama 13 tahun berdakwah ya, dari sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, dan itu pun hanya berat sekali ya, hanya pengikutnya hanya kurang lebih kalau tidak salah 157-an ya, atau sampai ya nggak sampai 200 lah ya kurang lebih, dan itu pun 87-nya mereka mengungsi di Habasah ya, 87. Jadi sisanya kurang lebih 70-an ya, 70-an kurang lebih ada di Mekah ya. Itu pun orang-orang yang terpandang ya, karena kan kebanyakan orang yang menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang lemah ya, orang-orang yang memang hatinya bersih ya gitu. Sama dengan sekarang juga, kalau hatinya bersih dia akan menerima ya hadis-hadis Nabi dan tidak menyelisih nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu fase pertama. Fase kedua itu di Madinah ya. Mereka atau beliau hijrah ke Madinah itu atas perintah Allah ya. Itu kurang lebih selama 10 tahun. Gitu. Masing-masing fase mengalami beberapa tahapan, sedangkan masing-masing tahapan memiliki karakteristik tersendiri yang menonjolkan dari yang lainnya, yang sangat menonjol dari yang lainnya. Hal itu akan tampak jelas setelah kita melakukan maksudnya pengarang buku ini melakukan penelitian ya di kedua fase tersebut. Kemudian fase Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan dakwah itu yang pertama itu sembunyi-sembunyi atau sirriyah ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian itu berlangsung kurang lebih 3 tahun ya. Dakwah sirriyah atau dakwah sembunyi-sembunyi kurang lebih 3 tahun. Yang fase kedua di Mekah itu ya, dakwahnya jahriyah ya, yaitu dakwah yang terang-terangan kepada penduduk Mekah dari permulaan tahun keempat itu ya sampai
Rasulullah hijrah ke Madinah. Sedangkan tahapan yang ketiga dakwah di luar Mekah nih, ya, setelah dihijrah dan penyebarannya di kalangan penduduknya dari penghujung tahun ke-10 kenabian yang juga mencakup fase Madinah dan berlangsung hingga akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sekilas saja, nanti akan dijelaskan secara rincinya fase Mekah dan fase Madinah ya. Kemudian pada saat beliau di Gua Hira, ya, usia beliau sudah mendekati 40 tahun. Ya. Belum diangkat menjadi nabi dia ya. Gitu. Dan perenungan-perenungan yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam telah memperluas jurang pemikiran antara diri beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kaumnya. Beliau mulai suka mengasingkan diri. Ya. Karenanya beliau biasa membawa roti yang terbuat dari gandum untuk bekal, ya. Kemudian air untuk bekal. Kemudian air minum juga menuju Gua Hira tersebut. Ya. Biasa ya kalau seorang nabi itu suka merenung. Merenungnya ya merenung bagaimana nih penciptaan Allah, bagaimana kekuasaan Allah, ya. Gitu. Nah, kita juga merenung ya, kalau kita baca Quran, kita renungkan ayat ini bagaimana mengamalkannya, kenapa hal ini terjadi, misalnya seperti itu. Sehingga kita bisa mentadaburi bacaan Al-Quran kita gitu. Baca-baca hadis juga gitu kan. Seperti itu. Di sini Nabi kita SAW ya senang mengasingkan diri, karenanya beliau biasa membawa roti tadi ya dan makanan ya, serta air ya untuk bekal dia. Letaknya Gua Hira di Jabal Nur. Saat ini namanya Jabal Nur, yaitu sejauh hampir 2 mil dari Mekah. Gua ini merupakan gua yang sejuk. Nggak panas ya, sejuk. Panjangnya 4 hasta, lebarnya 1,75 hasta dengan ukuran zira al-hadid atau hasta ukuran besi ya. Beliau tinggal di dalam gua tersebut bulan Ramadan, memberi makan orang-orang miskin yang mengunjunginya, yang menghabiskan waktunya dalam beribadah dan berpikir mengenai pemandangan alam di sekitarnya dan kekuasaan yang menciptakan sedemikian sempurna. Di balik itu, beliau tidak dapat tenang, ya, tidak dapat tenang melihat kondisi kaumnya yang masih terbelenggu oleh keyakinan syirik, ya, keyakinan syirik yang sudah usang sebenarnya ya, dan gambaran tentangnya yang demikian rapuh. Akan tetapi beliau tidak memiliki jalan yang terang atau manhaj atau cara ya yang jelas ataupun jalan yang harus dituju yang berkenaan atau yang berkenan di hatinya ya. Tentunya disetujui oleh Allah ya, karena dia belum diangkat jadi nabi ya, karena dia belum dapat wahyu. Dia sering merenung di Gua Hira itu ya. Gitu. Pilihan mengasingkan diri di uzlah yang diambil oleh beliau SAW ini merupakan bagian dari tadbir atau skenario ya, skenario dari Allah Azza wa Jalla terhadapnya. Juga agar terputusnya kontak dengan kesibukan-kesibukan duniawi, goncangan kehidupan dan ambisi-ambisi kecil manusia mengusik kehidupan menjadi berbagai suatu perubahan. Ya. Untuk kemudian mempersiapkan diri menghadapi urusan besar yang sudah
menantinya sehingga siap mengemban amanah yang agung, ya, untuk merubah wajah bumi dan meluruskan garis sejarah. Uzlah yang sudah diatur oleh Allah ini terjadi 3 tahun menjelang beliau diangkat sebagai Rasul, ya. Beliau menjalani uzlah ini selama sebulan dengan semangat hidup yang penuh kebebasan dan merenungi kegaiban yang tersembunyi di balik kehidupan tersebut, hingga tiba waktunya untuk berinteraksi dengannya atau dengannya saat Allah memperkenalkannya. Nah, ini bisa, untuk lebih jelasnya bisa dibaca dari kisah aslinya, ya. Dapat dilihat itu dari Sahih Al-Bukhari, jilid yang ketiga, Sirah Ibnu Hisham, ya, bab 1 halaman 235 sampai 236. Ya, dirujuk di situ, ya. Tuh sekilas, ya, Gua Hira. Nanti akan diceritakan bagaimana dia mendapatkan wahyu di sana, ya. Sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya, ya. Jibril alaihissalam turun membawa wahyu, ya. Tatkala usia beliau genap 40 tahun, yang merupakan puncak kematangan, dan ada pula yang menyatakan bahwa di usia inilah para rasul diutus, ya. Tanda-tanda nubuah kenabian nampak dan bersinar di antaranya, ya, adanya sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Nah, termasuk mukjizat juga ini, ya. Tanda-tanda kenabian dia, ya, atau nubuah. Tuh, ya. Beliau juga tidak bermimpi kecuali sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyingsing. Hal ini berlangsung hingga 6 bulan. Ya, 6 bulan, ya, bermimpi itu, ya. Sementara masa kenabian berlangsung selama 23 tahun. Sehingga 23 tahun tuh, ya, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, berarti 23 tahun, ya. Sedangkan umur dia waktu itu sudah 40 tahun. Jadi proses dakwah dia jumlahnya cuma 30 tahun, jadi usia dia 63 tahun dia wafat. Sehingga ru'yah shadiqah atau mimpi yang benar ini merupakan bagian dari 46 tanda kenabian ketika pengasingan dirinya atau uzlah di Gua Hira, ya, memasuki tahun ketiga. Tepatnya di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmatnya terlimpahkan kepada segenap penduduk bumi, lalu dimuliakanlah beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi. Lalu Jibril turun kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Ibnu Hajar berkata, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ru'yah atau masa mimpi, ya, berlangsung selama 6 bulan. Berdasarkan hal ini, maka permulaan kenabian dengan adanya ru'yah tersebut terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, setelah genap berusia 40 tahun. Sedangkan wahyu dalam kondisi terjaga terjadi pada bulan Ramadan. Ini ada dalam kitab Fathul Bari, bab 1 halaman 27. Setelah memperhatikan dan mengamati beberapa bukti, penguat dan dalil-dalil, kita dapat menentukan terjadinya peristiwa tersebut secara tepat, ya, secara tepat. Yaitu pada hari Senin tanggal 21 Ramadan di malam hari bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi, ya. Tepatnya beliau saat itu sudah berusia 40 tahun.
6 bulan 12 hari menurut kalender Hijriah dan sekitar usia 39 tahun 3 bulan 20 hari berdasarkan kalender Masehi. Ya kan. Lebih 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 mudah ya kalau Masehi ya. Tuh. Kalau tahun Hijriah ya 40 tahun 6 bulan 12 bulan, tahun Masehi 40 tahun 6 bulan 12 hari. Kalender Hijriah sekitar usia tahun Masehi itu usianya 39 tahun 3 bulan 20 hari ya, tahun Masehi ya. Jadi lebih mudah kalau tahun Masehi ya. Saudara dirahmati Allah, di sini terdapat perbedaan yang sangat signifikan di antara para sejarawan mengenai bulan. Apa pertama kalinya Rasulullah SAW dimuliakan dengan kenabian dan tentunya wahyu. Mayoritas mengatakan terjadi pada bulan Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan terjadi pada bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan terjadi pada bulan Rajab. Ini bisa dilihat di kitab Mukhtasar Siratir Rasul karya Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi ya, halaman 75. Sini beliau menguatkan pendapat kedua, yaitu pada bulan Ramadan berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya di bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Dan firman-Nya yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang dimuliakan, yaitu Lailatul Qadar. Ya. Kemudian Al-Qadar ayat 1 ya. Sebagaimana diketahui bahwa Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan dan itulah yang dimaksud dengan firman-Nya yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Itu surat Ad-Dukhan ayat 3 ya. Tadi Al-Qadar ayat 1. Kemudian Al-Baqarah ayat 185. Karena Nabi SAW mengasingkan dirinya di Gua Hira pada bulan Ramadan, di mana telah diketahui bahwa peristiwa malaikat Jibril pada bulan-bulan tersebut. Kemudian para sejarawan yang berpendapat bahwa turunnya wahyu pertama kali adalah di bulan Ramadan kembali berbeda pendapat juga ya seputar tanggal berapa tepatnya. Ada yang mengatakan tanggal 7, ada yang mengatakan pada tanggal 17 dan ada yang mengatakan pada tanggal 18. Ini ada di kitab Mukhtasar Siratir tadi ya. Tuh. Jadi Mukhtasar Siratir Rasul halaman 85. Sedangkan Syekh Al-Qudari di dalam kitabnya Muhadarat bersikukuh menyatakan bahwa ini terjadi pada tanggal 17. Kemudian beliau menguatkan bahwa itu malah terjadi pada tanggal 21 karena semua peneliti sirah atau mayoritas mereka sepakat diutusnya Nabi SAW adalah pada hari Senin kelahirannya beliau ya tanggal 21. Pendapat mereka ini dipertegas oleh hadis yang diriwayatkan para imam hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ditanya perihal puasa pada hari Senin. Lalu beliau menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu pula diturunkan wahyu kepadaku. Hadisnya seperti itu ya. Jadi lebih kuat ya, lebih kuat di hari kelahiran dan hari Senin. Dalam lapas riwayat yang lebih berbunyi yang artinya itulah hari di mana aku dilahirkan dan aku diutus atau diturunkan wahyu kepadaku. Ini dalam kitab Sahih Muslim ya. Bab 1 halaman 386. Ahmad bab 4 halaman 297 sampai 299. Al-Baihaqi bab 4 halaman 286 sampai 300. Al-Hakim bab 2
halaman 602. Hari Senin pada bulan Ramadan setahun. Tahun itu hanya jatuh pada tanggal 7, 14, 21 dan 28. Dalam bulan itu ya. Gitu. Dan Ramadan ya. Tahun tersebut ya. Riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan bahwa Lailatul Qadar hanya terjadi pada malam-malam ganjil atau witir ya. Dari malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan dan selalu berpindah di antara hari-hari itu. Bila kita padukan antara firman-Nya yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam yang dimuliakan. Ya. Dalam surat Lailatul Qadar, inna anzalna fi lailatul qadar ya. Dan riwayat Abu Qatadah bahwa beliau diutus pada hari Senin. Juga diperhitungkan kalender secara ilmiah tentang kapan terjadinya hari Senin di bulan Ramadan tahun itu. Akan kita dapatkan fakta bahwa beliau diutus pada tanggal 21 malam Ramadan. Jadi kalau kita kaitkan nih ya, Nabi juga lahirnya tanggal 21 di bulan April itu ya. Sedangkan bulan April itu adalah bulan Ramadan. Gitu ya. Saudaraku dirahmati Allah, mari ya kita dengar secara langsung penuturan Aisyah As-Siddiq radhiyallahu anha, istri Rasulullah, dan juga beliau ini radhiyallahu anha ini anaknya Abu Bakar As-Siddiq ya. Kepada kita mengenai peristiwa yang merupakan titik permulaan kenabian tersebut, yang selanjutnya mulai membuka tabir-tabir gelapnya kekufuran dan kesesatan sehingga dapat mengubah alur kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahyu yang mula pertama dialami oleh Rasulullah SAW adalah berupa ar-ru'ya as-solihah atau mimpi yang benar ya, dalam tidurnya ya. Oh, Nabi mimpi berarti benar ya. Sama Ibrahim juga mimpi waktu menyembelih anaknya juga benar ya. Karena kata Allah, engkau telah membenarkan mimpi gitu. Beliau tidak bermimpi melainkan sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau mulai suka menyendiri dan beliau melakukannya di Gua Hira, di mana beliau beribadah di dalamnya selama beberapa malam. Selanjutnya kembali ke keluarganya dan mengambil perbekalan untuk itu. Kemudian kembali lagi kepada istrinya Khadijah dan mengambil perbekalan yang sama. Hingga akhirnya pada suatu hari datanglah kebenaran kepadanya saat beliau berada di Gua Hira tersebut. Seorang malaikat datang menghampiri sambil berkata, bacalah, Iqra. Apa aku nggak ngerti ya? Kata dia bilang gitu. Beliau berkata, lalu aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Memang dulu belum bisa tulis ya, sehingga Nabi memang tidak bisa baca dan tulis. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertutur lagi, kemudian dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata, bacalah. Aku tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu untuk kedua kalinya dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga, kemudian melepaskannya seraya berkata lagi, bacalah. Aku tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian dia melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya sembari berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Rabb-mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabb-mu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kolam, maksudnya Al-Quran ya.
Dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya. Ya, Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Turunnya lengkap ya. Setelah itu Rasulullah pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi gemetar, ya, ketakutan ya, gemetar. Ya. Lantas menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid. Sembari berucap, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga rasa takutnya hilang. Beliau bertanya kepada Khadijah, ada apa denganku ini? Lantas beliau menuturkan kisahnya dan berkata, aku amat khawatir terhadap diriku. Khadijah berkata, sekali-kali tidak akan demikian. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sungguh, engkau adalah penyambung tali kerabat, pemikul beban orang lain yang mendapatkan kesusahan, ya, pemberi orang yang papa, ya, orang miskin misalnya gitu ya. Penjamu tamu serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran. Kemudian Khadijah berangkat bersama beliau menuju Waraqah bin Nufail bin Asad bin Abdul Uzzah, sepupu Khadijah. Ya. Jadi begitu dia ketakutan, dia bilang selimutin aku, katanya. Ya, sebagai istri yang soleh, yang solehah ya langsung menyelimutinya, nggak langsung bertanya macam-macam. Kenapa, ada apa, bagaimana, segala macam, bengek ya. Beda dengan sekarang ya. Kalau kita rasa ada takutan, kenapa? Diam dulu. Kalau Khadijah langsung dia selimutin, selimut aku, dia nurut, dia selimutin. Setelah itu ya, udah tenang, barulah ya Khadijah berangkat bersama beliau menuju Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah. Ya, sepupunya Khadijah ya. Dia adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah dan mampu menukil beberapa tulisan dari Injil dengan tulisan Ibrani sebanyak yang mampu ditulisnya. Atas kehendak Allah, dia juga seorang yang sudah tua, renta dan buta. Maka berkatalah Khadijah kepadanya, wahai sepupuku, dengarkanlah cerita dari keponakanmu ini. Ya, karena dia nggak bisa lihat ya ternyata ya. Waraqah itu ya bin Naufal. Waraqah berkata, wahai keponakanku, apa yang kau lihat? Kemudian Rasulullah SAW membeberkan pengalaman yang sudah dilihatnya. Waraqah berkata kepadanya, itu adalah makhluk kepercayaan Allah, artinya Jibril ya, yang telah Allah utus kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih bugar dan muda ketika itu, andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Nah, jadi Nopal udah berjanji dia, ya kan? Karena dia tahu, wah ini adalah utusan Allah, ya kan? Tapi belum dibolehkan berdakwah dia kan, baru jadi nabi dia. Kata Naufal ya, kata Waraqah bin Naufal, andai saja, kata dia bilang, aku masih hidup, aku masih segar bugar, masih muda ketika engkau diutus, maka aku akan, ketika engkau diutus dan akan terusir oleh kaummu sendiri, katanya, maka aku akan membelamu, katanya. Kata Waraqah bin Naufal itu ya. Gitu. Karena dia memang tidak bersadar karena belum diutus menjadi rasul ya untuk berdakwah ya. Tapi dia sudah wafat. Ya. Tapi dia sudah berjanji kalau dia hidup dia akan membantu. Artinya dia secara tersirat dia sudah bersyahadat itu, sudah Islam dia. Makanya dia wafat dalam keadaan Islam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia Waraqah bin Naufal itu ada di surga. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Nah, seperti itu. Dia menjawab, ya, tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa ini, melainkan akan dimusuhi.
dan jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa ragaku. Tuh, cerita singkatnya ya. Tuh ya. Jadi walaupun dia tidak bersahadat, jadi secara tersirat dia sudah bersahadat sebenarnya. Karena bila kamu ntar diutus dan terusir, aku akan membelamu. Makanya Nabi bertanya, nggak mungkin istilahnya kalau kata kita mah, kenapa aku diusir? Aku kan orang yang terpercaya, aku orang disenangin. Itu kata Waraqah bin Naufal, kamu pasti setiap nabi yang menegakkan kebenaran, menegakkan tauhid pasti terusir. Tuh. Karena dia ini termasuk pendeta ya, pendeta yang menjalankan kitabnya Injil ya. Kemudian tak berapa lama dari itu Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus, mengalami masa vakum ya. Itu. Ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya. Al-Bukhari juga mengeluarkannya di dalam kitab At-Tafsir dan kitab Takbir Ar-Ru'yah, namun lapasnya sedikit berbeda. Itu cerita singkatnya ya. Ya, setelah dia dapat wahyu gemetar, akhirnya dibawa oleh Khadijah ketemu sepupunya Waraqah bin Naufal ini ya. Sedangkan bin Naufal ini orang yang termasuk orang yang soleh ya, dia di agamanya agama Nasrani waktu itu. Tapi dia udah berjanji kepada Nabi, kalau aku masih hidup segar bugar, kemudian kamu diutus dan kamu terusir, aku akan membelamu. Itulah ikrar beliau ya. Waraqah bin Naufal rahimahullah ya. Dan dia meninggal, maka selama itu terputus wahyu ya, vakum. Kemudian poin berikutnya, wahyu mengalami masa vakum ya. Setelah itu, mengenai masa vakum ini, menurut riwayat Ibnu Sa'ad dari Ibnu Abbas, terdapat informasi bahwa ia hanya berlangsung selama beberapa hari. Ya. Ini ada di kitab Fathul Bari bab 1 halaman 27 dan bab 12 halaman 360. Pendapat inilah yang kuat, bahkan dapat dipastikan setelah mengadakan penelitian dari segala aspek. Adapun riwayat yang masyhur bahwa hal itu berlangsung selama 3 tahun atau 2 tahun setengah, tidaklah benar sama sekali. Namun di sini bukan momen yang tepat untuk membantahnya secara terperinci. Ya, ada yang mengatakan 2 sampai 3 tahun ya. Ada yang mengatakan beberapa hari berdasarkan hadis Bukhari ya. Itu yang paling mendekati atau paling tepat ya. Tapi yang masyhur ya itu tadi 2 sampai 3 tahun ya. Tapi ini juga masih diperselisihkan atau bisa dikatakan lemah ya. Pada masa vakum tersebut Rasulullah SAW dirundung kesedihan yang mendalam dan diselimuti oleh kebingungan dan kepanikan. Ya. Tapi Nabi tidak putus asa dia, cuman dia bingung aja, panik. Kenapa? Ya. Dalam kitab At-Takbir, Imam Al-Bukhari meriwayatkan naskah sebagai berikut. Ya, ini kita baca ya. Berdasarkan informasi yang sampai kepada kami, maksud penulis buku ini ya, wahyu pun mengalami masa vakum sehingga membuat Nabi SAW sedih dan berulang kali berlari kencang agar dapat terjerembab dari puncak gunung. Namun setiap beliau mencapai puncak gunung untuk mencampakkan dirinya, malaikat Jibril menampakkan wujudnya seraya berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah." Spirit ini dapat menenangkan dan menstabilkan kembali jiwa beliau. Lalu beliau pulang. Namun manakala masa vakum itu masih terus berlangsung, beliau pun mengulangi tindakan sebagaimana sebelumnya. Dan ketika dia mencapai puncak gunung, malaikat Jibril kembali menampakkan wujudnya dan berkata kepadanya seperti sebelumnya tadi ya. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari ya. Kitab
at-ta'bir tadi ya. Bab awalu ma'budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shadiqah. Bab 2 ya, bab 2 halaman 1340 ya. Kemudian subjudul berikutnya, Jibril alaihissalam turun kembali membawa wahyu. Nah, setelah masa vakum itu, kemudian Jibril turun kembali membawa wahyu. Dalam kisah, Ibnu Hajar berkata, adanya masa vakum itu bertujuan untuk ya, untuk apa? Menenangkan ya, untuk menghilangkan ketakutan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan membuatnya penasaran untuk mengalaminya kembali. Ini bisa dilihat juga di Fathul Bari bab 1 halaman 27 ya. Ketika hal itu benar-benar terjadi pada beliau dan beliau mulai menanti-nanti datangnya wahyu, maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam untuk kedua kalinya. Berikan wahyu ya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jibril ya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW menceritakan tentang masa vakum itu. Beliau bertutur, ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah langit, lalu aku mendongakkan pandangan ke arah langit. Ternyata malaikat yang telah mendatangiku ketika di Gua Hira. Sekarang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun terkejut karenanya, sehingga aku tersungkur ke bumi. Kemudian aku pulang kepada keluargaku sembari berkata, selimuti aku, selimuti aku. Lantas mereka menyelimutiku. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Mudatsir. Nah, Al-Mudatsir inilah yang dia sudah diangkat menjadi Rasul ya. Kalau tadi Al-Qadar dia diangkat menjadi Nabi. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ya. 4 ayat ya. Hai orang-orang yang berselimut, karena dia selimutin tadi kan saking ketakutannya. Bangunlah, lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Ya kan? Dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Al-Mudatsir ayat 1 sampai 5. Setelah itu wahyu turun secara berkesinambungan dan teratur. Ini ada dalam Sahih Bukhari ya. Dan juga kitab At-Tafsir bab warujza fahjur ya. Bab 2 halaman 733. Ya, pada turunnya firman yang kedua ini ya, wahyu yang kedua ini kepada beliau, dia diperintahkan untuk berdakwah ya, mulai diangkat menjadi rasul lah istilahnya, diangkat menjadi rasul. Kalau tadi diangkat menjadi nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, aku tinggal di Gua Hira selama sebulan. Lalu tatkala aku sudah selesai melakukan itu, maka aku turun gunung. Dan ketika aku berada di sebuah lembah, ada suara yang memanggilku. Kemudian di ketengahan teks hadis sebagaimana yang telah disebutkan di atas, inti darinya bahwa ayat tersebut turun setelah beliau menjalani bulan Ramadan secara penuh di sana. Dengan demikian berarti masa vakum antara dua wahyu tersebut berlangsung selama 10 hari. Sebab beliau SAW tidak lagi menjalani Ramadan berikutnya di sana setelah turunnya wahyu pertama. Ya. Pertama tadi Iqra, kemudian wahyu kedua Al-Mudatsir ya.
Ayat-ayat tersebut merupakan permulaan dari masa kerasulan beliau. Ini tadi ya yang Al-Mudaththir tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Di mana datang setelah masa kenabian yang berjarak rentang masa vakum turunnya wahyu. Ayat-ayat tersebut mengandung dua jenis taklif atau tugas syariat. Nah, mulai jadi rasul dia sudah ditugaskan untuk berdakwah beserta penjelasan konsekuensinya. Ya. Jenis pertama adalah menugaskan beliau sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan al-balagh dan memberi peringatan atau at-tahzir. Ya. Jadi menyampaikan dan memperingatkan saja. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, bangunlah lalu berilah peringatan. Ya. Ayat 1 sampai 2 tadi Al-Mudaththir. Maka ayat ini peringatkanlah manusia akan azab Allah atas mereka jika mereka tidak bertaubat dari perbuatan mereka yang berupa dosa, kesesatan, beribadah kepada selain Allah yang maha tinggi serta berbuat syirik kepadanya dalam zatnya, ya, dalam sifat-sifatnya, hak-hak dan perbuatan-perbuatannya. Ya, ini yang disebut dengan tauhid rububiyah, ya, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya. Karena kalau tauhid rububiyah saja semua orang percaya gitu. Tapi begitu tauhid uluhiyah, ya, berdoa, menyembah segala macam, banyak kan orang menyembahnya selain Allah dan mintanya kepada selain Allah. Jenis kedua adalah mentaklif beliau sallallahu alaihi wasallam agar menerapkan semua perintah Allah Azza wa Jalla terhadap dirinya dan berkomitmen terhadapnya dalam diri beliau. Ya. Jadi selalu berkomitmen terhadapnya dalam diri beliau agar mendapatkan keridhaan Allah dan menjadi suri tauladan yang baik bagi orang yang beriman. Ya, bagi orang yang beriman kepadanya, pada Allah dan Rasulnya. Hal ini tercermin pada ayat-ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu agungkanlah. Al-Mudaththir tadi ya. Ayat ketiga. Maknanya adalah khususkanlah mengagungkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja dan janganlah menyekutukannya dengan seorang pun. Makanya seluruh nabi, rasul diutus itu ya, tugasnya hanya mentauhidkan Allah. Nggak ada tugas-tugas lain itu. Hanya mentauhidkan Allah, sembahlah Allah, agungkanlah Allah, pujalah Allah. Gitu. Makanya zikir yang paling bagus itu ya mengagungkan Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, gitu kan. Dan firman-Nya, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, selanjutnya Al-Mudaththir juga ya, ayat keempat. Makna lahiriahnya adalah membersihkan pakaian dan jasad sebab tidaklah layak bagi orang yang mengagungkan Allah dan menghadap kepadanya dalam kondisi berlumur najis dan kotoran. Manakala kebersihan ini dituntut untuk dilakukan, tentu kesucian atau kebersihan diri dari virus-virus syirik maksudnya ya. Pekerjaan dan akhlak yang hina lebih utama untuk dituntut. Lebih ditekankan lagi ya, maksudnya membersihkan kesirikan, membersihkan akhlak dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Itu yang lebih utama. Karena belum ada perintah sholat, gitu, ya kan? Dan firman-Nya ya, yang selanjutnya ya, yang ayat ke-6, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Ayat 5 ya. Itu. Warrujza fahjur.
Maknanya adalah jauhilah faktor-faktor yang dapat menyebabkan turunnya kemurkaan Allah dan azabnya, yaitu dengan senantiasa taat kepadanya dan tidak berbuat maksiat terhadapnya. Jadi menyembah selain Allah itu maksiat yang paling besar, ya. Karena itu kesyirikan. Ya, kalau orang yang berbuat syirik, dia wafat belum tobat, kekal di neraka dia. Ya. Tapi kalau dosa-dosa lain, dia nggak akan kekal di neraka. Walaupun dibakar api neraka dulu ya. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita langsung masuk surga Allah tanpa melalui neraka jahanam, ya, tanpa melalui azab. Ya. Kita berdoa juga agar kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus tanpa hisab. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, ya. Juga firman-Nya, dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ya. Al-Mudatsir ayat berikutnya berarti ya, yang ke-6 ya, ayat yang ke-6. Yakni janganlah kamu berbuat baik karena menginginkan upah dari manusia atasnya atau balasan yang lebih utama di dunia. Jadi kalau kita mau berbaik, kita mau berdakwah, kita mau mau bersedekah, mau apa, jangan mengharapkan imbalan dunia, imbalan harta, atau apalagi imbalan pujian, ya. Karena itu akan sia-sia. Itu termasuk syirik kecil itu. Ya. Itu. Jadi kita benar-benar kalau kita mau berdakwah, mau bersedekah, harus lillah, karena Allah, ikhlas karena Allah. Gitu. Kalau mau sedekah tentunya dengan duit yang halal. Karena Allah tidak akan menerima sedekah dari uang yang haram. Selanjutnya, ya, ayat yang terakhir di dalamnya mengandung peringatan akan terjadinya perlakuan tidak baik dari kaumnya. Ya. Ketika Nabi SAW berbeda atau ya berbeda agama dengan mereka, kan agama kemana? Agama Nasrani ya, jahiliyah ya, menyembah selain Allah. Ya, beliau mengajak mereka kepada Allah semata dan memperingatkan mereka akan azab yang siksanya, dan karenanya ayat tersebut berbunyi yang artinya yang ketujuh ya, ayat yang ketujuh, dan untuk memenuhi perintah Rabb-mu bersabarlah. Jadi kalau kita berdakwah bersabar, melakukan kebaikan ya bersabar. Gitu. Permulaan ayat-ayat tersebut ya, maksudnya surat Al-Mudatsir tadi berbicara tentang panggilan langit nan agung melalui suara zat yang maha besar dan maha tinggi, yang menyeru Nabi SAW agar melakukan urusan yang mulia ini dan agar meninggalkan tidur atau berselimut dan berhangat-hangat guna menyongsong panggilan jihad, berjuang dan menempuh jalan penuh ranjau. Hal itu tergambar dalam firman-Nya Al-Mudatsir yang ayat kedua tadi ya. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan. Ayat 1 dan kedua tadi ya. Seakan-akan dikatakan kepada beliau SAW, sesungguhnya orang yang hanya hidup untuk kepentingan dirinya saja bisa saja hidup tenang dan nyaman, sedangkan engkau yang memikul beban yang besar ini, sebagaimana mungkin engkau tidur, ya? Bagaimana mungkin engkau tidur? Ya? Bagaimana mungkin engkau istirahat? Bagaimana mungkin engkau menikmati permadani yang hangat tersebut, ya? Hidup yang tenang dan kesenangan yang membuaikan. Bangkitlah untuk melakukan urusan maha penting yang sedang menunggumu dan beban berat yang dipersiapkan untukmu. Bangkitlah untuk berjuang
bergiat-giat, bekerja keras, dan berletih-letih. Bangkitlah karena waktu tidur dan istirahat sudah berlalu. Ini nggak boleh kita tidur lama-lama ya. Kita harus tengah malam bangun. Pun munajat kepada Allah. Ya. Dan kebanyakan tidur. Dan sejak hari ini tidak akan kembali lagi. Yang ada hanyalah mata yang bergadang, terus menerus, jihad yang panjang dan melelahkan. Bangkitlah, persiapkan diri menyambut urusan ini, dan bersiagalah. Allah perintahkan kepada nabinya. Sungguh ini merupakan ucapan agung dan karismatik yang seakan melucuti diri beliau SAW dari kehangatan permadani di suatu rumah yang nyaman dan dari kedekapan yang hangat untuk kemudian melemparkannya keluar menuju samudra luas yang diselimuti oleh deru ombak dan hujan yang mengguyur. Samudra di mana antara tarik-menarik di dalam perasaan manusia dan realitas hidup menjadi sama saja. Maka ya Rasulullah SAW bangkit menyampaikan dakwah dan terus melakukannya setelah datangnya perintah itu selama lebih dari 20 tahun tanpa sempat beristirahat maupun menikmati hidup untuk kepentingan dirinya maupun keluarganya. Bangkit dan tetap bangkit menegakkan saudara rahmat ya Allah. Beliau SAW bersemangat bangkit dan tetap bangkit menegakkan dakwah kepada Allah, mengembankan di pundaknya beban yang amat berat dan syarat, namun beliau tidak merasa berat. Dan terbebani. Beban amanah yang sangat besar di muka bumi ini, beban umat manusia secara keseluruhan, beban akidah secara keseluruhan, beban perjuangan dan jihad di medan-medan yang berbeda. Beliau hidup menghadapi pertempuran terus-menerus yang tiada henti selama lebih dari 20 tahun. Selama tenggang waktu itu tidak satupun hal yang dapat membuatnya lengah, yaitu sejak beliau mendengar panggilan langit nan agung yang beliau terima darinya, tugas yang mendebarkan. Semoga Allah semoga Allah membalas jasa beliau terhadap manusia secara keseluruhan dengan sebaik-baik imbalan. Ya, ini bisa dilihat di kitab Fi Zilalil Quran, tafsir 2 surat, yaitu surat Al-Muzammil dan Al-Mudassir, juz yang ke-29 ya, halaman 168 dan ayat 1 ya. Sampai 182 ya. Saudara yang dirahmati Allah, lembaran-lembaran berikut tidak lebih sekedar miniatur sederhana dari perjuangan panjang beliau yang melelahkan sepanjang kurun waktu tersebut, 20 tahun ya. Gitu. Lengkapnya tuh 23 tahun ya. 23 tahun tuh dia sudah bebas ya. Islam sudah menang. Sekarang masuk ke alinea berikutnya atau bab berikutnya ya. Sekilas ulasan tentang macam-macam cara turunnya wahyu. Jadi ini dijelaskan secara sekilas-sekilas saja ya. Sebelum beranjak ke penjelasan ya, dalil mengenai kehidupan di bawah naungan risalah dan nubuah,
kami melihat perlunya kita mengetahui macam-macam cara turunnya wahyu yang merupakan sumber risalah dan support dakwah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ketika menyinggung macam-macam cara turunnya wahyu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berupa mimpi atau ar-ru'ya, ya, asyidik atau mimpi yang benar. Dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada beliau. Ya, itu tadi ya, Al-Qadar ya. Iqra. Yang kedua, berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati beliau tanpa dapat beliau lihat. Hal ini sebagai mana disabdakan Nabi SAW. Sesungguhnya Ruhul Kudus, maksudnya malaikat Jibril ya, alaihissalam menghembuskan atau membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rezeki baginya. Oleh karena itu, jadi orang itu tidak akan mati ya kalau rezekinya belum habis, misalnya begitu. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah. Berindah-indahlah dalam meminta serta janganlah keterlambatan rezeki atas kalian. Mendorong kalian untuk memintanya dengan cara melakukan perbuatan maksiat terhadapnya. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapat kecuali dengan melakukan ketaatan kepadanya. Ya. Jadi kalau kamu minta kepada Allah ya kita harus taat terus menerus ya. Jangan minta nggak dikasih udah melenceng. Jangan begitu ya. Gitu. Ini Allah perintahkan, mintalah terus dengan ketaatan. Ya. Dengan ibadah, dengan sedekah, dengan berbuat baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, berupa malaikat yang berwujud seorang laki-laki, lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dikatakan kepadanya. Dalam hal ini, terkadang para sahabat dapat melihat malaikat tersebut. Banyak ya, seperti ada orang yang datang berbaju putih, ya kan, asing di situ. Sahabat tahu. Ya. Kemudian dia mendekati Nabi, dia bertanya, ya kan, tentang iman dan segalanya, ya kan, tentang ruh, ya, tentang rezeki dan wafat ya. Turun wahyu caranya turun wahyu yang keempat ya berupa bunyi gemerincing lonceng yang datang kepada beliau diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Cara ini merupakan cara yang paling berat sampai-sampai membuat kening beliau berkerut dan bersimbah peluh padahal terjadi pada hari yang amat dingin. Demikian pula mengakibatkan onta beliau duduk bersimpuh ke bumi bila beliau sedang menungganginya. Dan pernah juga suatu kali wahyu datang dengan cara tersebut. Saat itu paha beliau berada di atas paha Zaid bin Thabit sehingga Zaid merasakan beban demikian berat yang hampir saja membuatnya remuk. Sedang berada di paha sahabat ya. Itu wahyu turun. Berat sekali ya. Tuh. Yang kelima, berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh beliau lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki oleh Allah. Peristiwa seperti ini dialami oleh beliau sebanyak 2 kali sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm. Ya, nanti rujuknya surat An-Najm. Ini cuma sekilas saja ya. Yang keenam, berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj ya, dia diangkat di langit ya, ketika diwajibkannya sholat ya 5 waktu dan yang lain-lainnya ya banyak. Kemudian yang ketujuh, berupa kalamullah, ucapan Allah kepada beliau tanpa perantara malaikat sebagaimana Allah berbicara kepada Musa bin Imran. Peristiwa seperti ini juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam.
dan diabadikan secara qat'i berdasarkan nas Al-Quran, sedangkan kepada Nabi SAW terjadi dalam hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj, ya. Langsung Allah berbicara, ya. Tapi tetap dia tidak bisa melihat Allah karena ada hijab itu. Tapi nanti di surga, ya, nikmat yang paling nikmat adalah kita bisa melihat wajah Allah. Maka kita berdoa agar kita bisa melihat wajah Allah, ya, di surga kelak. Amin, ya. Sebagian ulama menambah caranya menjadi 8, yaitu Allah berbicara kepada beliau sallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa hijab. Ini merupakan permasalahan yang diperdebatkan oleh ulama salaf dan khalaf. Jadi ini lemah lah istilahnya, ya. Karena dalam riwayat lain dia tidak bisa melihat Allah langsung gitu. Demikianlah, ya, sebagaimana yang diturunkan oleh Ibnul Qayyim dengan sedikit diringkas dalam penjelasan tentang urutan pertama dan ke-8. Ya. Ini ada di kitab Zadul Ma'ad, ya, bab 1 halaman 18. Pendapat yang benar bahwa urutan terakhir ke-8 ini tidak sabit atau tidak valid dan tidak dipercaya keabsahan riwayatnya. Artinya lemah, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Sehingga kita makin senang, ya, mengamalkan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, ya, membaca hadis, ya, dari Rasulullah yang sahih, ya, yang dipahami oleh para sahabat, ya, sudah disarah para ulama yang jujur, ya, sehingga kita bisa memahaminya dengan benar dan bisa mengamalkannya dan bisa mengajarkannya kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, istri dan anak kita. Tentu saja apa yang benar itu adalah milik Allah, ya. Apa yang salah itu adalah milik dari diri saya, karena kebodohan saya, karena kelemahan ilmu saya, karena minimnya ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.